Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ke-13 ini teman-teman, permainan catur terbaik dunia yang tercatat di FIDE Record kali ini dimenangkan oleh putih, dan partai pertama ini dimainkan oleh Anatoly Karpov melawan Vladimir Karp di Moskow pada tahun 1987. Dimulai dari E4, C5, kuda F3 dan D6. Pembukaan Sisilia dimulai. D4 dan pion kali pion, kuda kali pion, kuda F6 dan kuda C3. E6 dibalas hitam, G4. Tentu langkah yang sangat menyimpang. Ini sering dimainkan oleh Keres, makanya varian ini disebut dengan varian Keres dari pembukaan Sisilia. Kuda C6. Mengajak pertukaran dibalas dengan G5. Setelah kuda ini terancam, kuda ke D7 dan F4. Dilanjutkan dengan A6, gajah ke E3, gajah ke E7, di sini benteng G1. Dibalas dengan kuda kali kuda dan menteri kali kuda. E5, menteri D2 dan pion kali pion, gajah kali pion, kuda ke E5. Gajah ke-2 dibalas oleh Karpov, gajah ke-6 dan kuda ke D5. Di sini langsung dipukul oleh gajah teman-teman. Dipukul oleh pion, dilanjutkan kuda G6 dengan balik mengancam gajah gelap dari putih. Gajah ke E3 dibalas dengan H6. Pion kali pion. Jika di sini teman-teman, pion kali pion dari jawaban hitam, tentu kesempatan putih untuk rokade panjang. Kembali ke posisi di saat pion kali pion. Langkah partai dari hitam tidak ingin memberikan ruang bagi putih. Dia langsung cek gajah ke H4, langkah yang sangat bagus tentunya. Raja ke D1 dan pion kali pion sekarang. Gajah kali pion, gajah ke F6. Mengancam pion B2 dibalas dengan C3, gajah ke E5 dan benteng G4. Menteri ke F6 di sini. Untuk diam-diam akan mengambil gajah gelap dari hitam karena ada dua ancaman di sini. Tapi dibalas oleh Karpov dengan H4. Dilanjutkan dengan menteri F5 dan benteng ke B4. Di sini teman-teman, jika dibalas dengan B5 oleh hitam, tentu di sini A4. Memang sengaja untuk didobrak dari sayap menteri. Kalaupun pion kali pion, benteng kali pion, menteri di sini ke B1 misalnya cek, tentu di sini dipaksa untuk pertukaran. Kembali ke posisi di saat benteng B4, langkah partai gajah ke F6. Dibalas dengan H5. Setelah diancam, kuda lari ke E7 teman-teman. Sekarang gajah gelap dari hitam yang siap mengancam menteri sekaligus benteng siap memukul gajah ini teman-teman. Benteng ke F4 diancam terlebih dahulu dan dibalas menteri ke E5. Benteng ke F3, kuda di sini memukul pion. Setelah kuda memukul pion, dibalas dengan benteng D3. Benteng di sini memukul gajah. Tujuannya untuk menyederhanakan permainan. Karena habis itu akan diancam menteri, tujuan dari hitam teman-teman. Di sini benteng memukul kuda terlebih dahulu, sekaligus mengancam menteri. Karena langkah manuvernya dicegah terlebih dahulu oleh putih teman-teman. Menteri ke E4 dan sekarang benteng ke D3 lagi. Artinya tetap membiarkan benteng itu masuk. Kalau di sini benteng hitam lari teman-teman. Apakah dia lari ke H8 lagi? Maka tentu dia harus kehilangan menteri. Karena dia tidak bisa cek terpin oleh benteng raja yang di E8. Kembali ke posisi di saat benteng D3, langkah partai
menteri cek terlebih dahulu ke H1 teman-teman. Sangat bagus sebenarnya langkah ini, tapi dia tidak sadar ini hanya terjadi pertukaran teman-teman. Raja ke E2, ke C2, dan di sini menteri memukul benteng. Langsung dipukul benteng, sekaligus ada ancaman gajah. Jika di sini raja ke E7 teman-teman, untuk melindungi gajah, maka tentu akan datang benteng F3. Dan jika di sini gajah ke E5, menteri cek G5. Ditutup dengan pion F6, G7. D8, H6. Promosi ini susah untuk dihindari teman-teman. Kalaupun di sini F5 misalnya, untuk mencoba menghalangi promosi, dia harus kehilangan benteng karena akan datang cek F8. Kembali ke posisi di saat menteri di sini memukul benteng H6, gajah ke E5 langkah partai. Dibalas dengan menteri G5. Di sini teman-teman, dari hitam langsung menyerah. Sekilas di sini masih imbang. Tapi ternyata setelah dianalisa teman-teman, kemungkinan demi kemungkinan tidak ada celah peluang menang untuk hitam. Jika di sini benteng ke C8 untuk menghindari cek akan kerugian perwira, akan datang menteri langsung cek G8. Dan jika di sini lari ke E7, dia harus kehilangan benteng. Jika dia ke D7, maka akan datang menteri cek. Dipaksa untuk lari tentunya. Kalau dia lari ke C6, tentu datang gajah F3. Jika dia ke D8 lagi, gajah G4. Benteng C7, checkmate. Kemungkinan yang kedua teman-teman, bagaimana kalau raja F8? Memang ini jawaban agak tepat, tapi pada akhirnya tetap kalah teman-teman. H6, persiapan promosi. H1, dan dibalas benteng F3. Dilanjutkan dengan H2 menteri dengan mengancam gajah, D3 raja, E8 untuk persiapan membuang gajah gelap sekaligus ancaman cek di sini mendapatkan benteng. Di sini akan dibuang terlebih dahulu cek. Dipukul oleh raja, datang cek gajah H5. Dibalas E6 karena tidak ada pilihan. Maka di sini datang G6 cek, D7 dan di sini dipukul. Setelah di sini raja C7, menteri F7. Persiapan untuk mengawal promosi dan memaksa perwira gajah gelap dari hitam harus hilang kembali teman-teman. Makanya di posisi menteri G5, dari hitam langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih teman-teman, Mikkeltal pegang buah putih dan hitam dipegang oleh Johan Tarson di Reykjavik pada tahun 1987. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6. Pembukaan Ruy Lopez dimulai teman-teman. Gajah keempat, di sini kuda F6. Langsung rokade dari Mikkeltal. Jika di sini diambil pion E4, hanya dibalas dengan D4 dan dipastikan pion itu akan kembali teman-teman. Jika di sini B5, gajah B3 dan D5. Tentu di sini pion akan diambil kembali. Karena kalau hitam tidak menjawab pion D5, maka dia memukul pion misalnya, tentu kuda ini terpin oleh benteng nantinya. Kembali ke posisi di saat putih rokade dari Mikkeltal, gajah E7 dibalas hitam. Benteng E1, B5, gajah B3, rokade dari hitam. C3 di sini, D6 dan H3. Dibalas kuda A5, gajah C2 dan C5. D4, menteri C7. Kuda ke D2, gajah ke D7 dan kuda F1. Pion kali pion, pion kali pion di sini. Benteng langsung ke C8 untuk mengancam gajah terang dari putih. Kuda E3 dibalas dengan kuda C6, D5 dan kuda ke B4. Lagi-lagi target adalah gajah terang dari putih teman-teman. Gajah ke B1 dia sembunyi dari Mikkeltal. A5.
A3 dan kuda ke-6 dibalas dengan B4. Mengajak pertukaran dibalas dengan G6 oleh hitam. Gajah ke D2 dan pion kali pion. Pion kali pion, menteri B7. Gajah ke D3 dan kuda C7 dibalas dengan kuda C2 oleh Mekeltal. Kuda H5, gajah ke E3. Benteng ke A8. Karena khawatir ada ancaman benteng ke A7 tentunya, makanya diadu terlebih dahulu oleh hitam. Menteri ke D2 di sini. Benteng kali benteng, kuda kali benteng. F5. Sekarang balik mengancam dari hitam dengan serangan penuh ke arah sayap raja, teman-teman. Dibalas dengan gajah H6, mengancam benteng, ditutup dengan kuda G7. Kuda B3, F4. Dibalas dengan kuda ke A5. Setelah mengancam menteri ini, menteri B6 dan benteng C1. Benteng ke A8, menteri C2, kuda ke E8. Dibalas dengan menteri B3 dan gajah ke F6. Tentu di sini pertahanannya sama-sama ketat, teman-teman. Sama-sama tidak bisa menembus. Tapi di sini langkah sederhana dari Mekeltal, kuda C6, yang memang meminta untuk dipukul. Tapi dari hitam menjawab dengan kuda H5, dia mengabaikan mengajak pertukaran itu. Tentu dia berniat untuk mendudukkan kuda di G3. Dibalas dengan menteri B2 dan gajah G7. Sekarang di sini dipukul, teman-teman. Gajah kali gajah dan raja kali gajah. Benteng C5. Perhatikan, teman-teman. Di sini memang diberikan benteng ini oleh Mekeltal. Tapi jika dipukul, teman-teman, serangan dari Mekeltal susah untuk dibendung. Semisal pion tertarik, maka akan datang cek. Jika ditutup dengan kuda misalnya, kuda yang manapun ini, misal ditutup dengan kuda ini, maka datang cek lagi. Dan selanjutnya, setelah raja lari kemanapun dia, maka di sini dipukul terlebih dahulu. Dan persiapan untuk kuda berikutnya masuk ancaman checkmate, teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat benteng C5, langkah partai menteri ke-6, teman-teman. Artinya mengabaikan pemberian benteng ini dari hitam. Benteng di sini, teman-teman, memukul pion B5 dan kuda ke C7. Balik diancam karena berpikir bahwa gajah terang dari putih tidak ada pelindungnya, teman-teman. Benteng ke B8 mengajak pertukaran di sini. Jika di sini, teman-teman, menteri cek ke A1 atau memukul gajah, tentu hanya terjadi pertukaran. Akan dipukul di sini raja K2. Atau misalnya di posisi ini, menteri yang memukul gajah, maka tentu di sini dipukul. Dan jika dipukul oleh kuda, teman-teman, maka di sini ada ancaman manuver. Boleh dia lari cek karena diancam, maka dia cukup lari ke H2. Dan jika dipukul, di sini akan kembali lagi perwira tadi yang dibuang oleh Mekeltal, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri di sini memukul gajah di D3, langkah partai yang dimainkan oleh Mekeltal, kuda memukul E5. Tentu di sini langkah memaksa, teman-teman. Dan dibalas dengan menteri D1. Raja H2. Perhatikan, jika di sini mengajak pertukaran, tentu di sini sudah unggul dari Mekeltal, teman-teman. Langkah partai benteng ke A1. Dia bukan mengajak pertukaran tapi dengan ancaman checkmate tentunya. Tapi hitungan langkah ini satu langkah menang Mekeltal, teman-teman. Hanya satu langkah. Mekeltal unggul.
kuda G4 di sini. Cek. Yang mana di sini raja hanya bisa bergeser ke F7. Setelah raja F7, datang kuda H6, cek. Lagi-lagi dia hanya satu pilihan, yaitu langkah raja ke E7. Setelah raja ke E7, kuda G8. Dan ini teman-teman, dari hitam langsung menyerah. Kenapa menyerah? Pilihan langkahnya hanya F7. Dan jika dia kembali ke F7 teman-teman, maka datang di sini checkmate dengan kuda G5. Tidak ada pembelaan untuk raja hitam. Makanya dia langsung menyerah teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai yang ketiga nih teman-teman. Putih dipegang oleh Vasily Ivanchuk dan hitam dipegang oleh Garry Kasparov teman-teman. Di Linares pada tahun 1993. Dimulai dari E4, C5, kuda F3 dan D6, gajah B5 cek, kuda D7 dan D4. Pembukaan Sisilia dimulai, namun dari Garry Kasparov menaikkan kuda ke F6. Dibalas dengan rokade, membiarkan pion itu dipukul, dan di sini pion kali pion, menteri kali pion dan A6. Gajah cek di sini dipukul oleh gajah dan gajah G5. Dibalas dengan H6. Gajah langsung mukul kuda dan dipukul oleh pion G. C4, E6. Garry Kasparov di sini teman-teman mencoba bermain terbuka dengan tidak memilih rokade sepertinya. Tapi dibalas dengan kuda C3. Pengembangan perwira dari sayap menteri dimulai oleh Ivanchuk. Benteng C8, raja H1 dan H5, A4, H4. Dibalas dengan H3, gajah E7, B4, A5, B5, menteri C7. Target pion ini dibalas dengan kuda D2, menteri C5, menteri D3, benteng G8 dan benteng ke E1. Dari Garry Kasparov tidak diberikan ruang untuk masuk teman-teman. Menteri di sini G5 mencoba ancaman checkmate langsung, benteng G1 dan menteri ke F4 dengan mencoba mendorong pion dan ingin mengembangkan gajah gelap dan gajah terangnya teman-teman. Benteng ke F1 dibalas dengan B6 dan kuda ke E2, menteri H6, C5. Langkah sederhana C5 ini teman-teman dipukul oleh pion ataupun oleh benteng ternyata memang dirancang oleh Ivanchuk. Langkah partai dipukul oleh benteng, kuda C4 hanya untuk pengembangan kuda ini biar bisa berfungsi dengan maksimal teman-teman. Raja ke F8 dibalas dengan kuda kali pion, sekaligus mengancam gajah terang dari hitam. E8 gajah, F4. Dibalas F5 dan pion kali pion. Benteng kali pion dan di sini benteng C1. Dilanjutkan dengan raja G7. Dia manuver manual teman-teman dari Garry Kasparov dan dibalas dengan G4. Tentu langkah ini bisa dipotongin pasan. Jika dipotongin pasan tentu jatuhnya langsung cek teman-teman. Langkah partai benteng C5 mengajak pertukaran dan diterima. Dipukul oleh pion, datang di sini kuda C8 dengan mengancam gajah gelap dari hitam. Gajah ke F8, menteri ke D8. Tentu di sini gajah terang tidak bisa dibela teman-teman. Sementara perwira dari Garry Kasparov semuanya tersudut dan tidak bisa dimainkan teman-teman. Tidak bisa dijalankan sama sekali. Semuanya adalah terkunci teman-teman.
menteri G6, ini sepertinya partai yang paling tidak bagus dari beberapa permainannya Garry Kasparov, teman-teman. F5 dibalas oleh Ivan Chu. Langkah ini bersifat memaksa, teman-teman. Tapi masalahnya jika dipukul oleh pion, akan datang pion kali pion, sekaligus ancaman menteri. Dan dipukul misalnya, dipukul oleh kuda. Tentu di sini sudah hilang menteri daripada Garry Kasparov, sekaligus gajah terang yang tidak bisa dibela. Dan jika di sini, teman-teman, di saat posisi F5, menteri ke F6 misalnya mengajak pertukaran, tentu di sini dia memukul gajah. Dan jika di sini H8, menteri D7 dibalas dengan pion kali pion, tentu di sini dipukul oleh menteri. Ancamannya juga mengajak pertukaran yang tidak bisa dihindari, teman-teman. Kembali ke posisi di F5, Garry Kasparov menjawab dengan H6 menteri, G5, dan di sini menteri ke H5. Benteng G4. Tentu langkah ini bertujuan untuk membekukan langkah dari serangan Garry Kasparov, dan dibalas dengan pion kali pion dengan mengancam benteng. Hitungan yang sangat akurat dari Garry Kasparov, teman-teman, ternyata meleset dibuat oleh Ivan Chu karena datang kuda F4. Di sini diancam menteri, tentunya dipaksa menteri ini harus lari. Dan setelah menteri lari ke H8 karena pilihannya sangat sulit, datang menteri F6 cek. Dan di sini lagi-lagi tidak bisa ditutup, hanya bisa bergeser ke H7. Dan langsung cek, menyerah, teman-teman. Masih bisa ditutup sebenarnya dengan gajah gelap dari hitam ini, tapi intinya tetap mat, teman-teman. Makanya langsung menyerah dari Garry Kasparov. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai ini, teman-teman, putih dipegang oleh Geza Marozzi, hitam dipegang oleh Maxewu di Scheveningen pada tahun 1967. Dimulai dari E4, C5, dan kuda F3, kuda C6, D4, pion kali pion, kuda kali pion. Pembukaan Sisilia dimulai. Kuda F6, kuda C3, dan D6, gajah G2, E6. Rokade dari putih dibalas dengan gajah E7. Raja H1, rokade dari hitam. F4 dan menteri C7. Kuda B3, A6, A4, dan B6. Gajah ke F3, gajah B7. Maxewu ingin mengimbangi langkah tajam dari kuda ini. Rencana mau naik ke B5, teman-teman, dengan tetap menahan pion yang di A3. Dibalas dengan gajah ke E3 di sini dengan tekanan untuk membuyarkan penjagaan di sayap menteri dari putih ini. Kuda ke B4 dibalas dengan menteri ke E2, D5, dan di sini E5, teman-teman. Kuda ke E4 mengajak pertukaran, sekaligus Maxewu ingin mengambil inisiatif, teman-teman. Diterima oleh Geza Marozzi dan dipukul oleh pion menteri ke F2. Setelah diancam, pion ini B5 dijawab oleh hitam. Dan memang itu langkah yang didesain oleh putih, teman-teman. Pion kali pion dan pion kali pion. Tentu di sini terjadi peraduan benteng. Kuda D4. Di saat kuda D4 ini dengan mengancam pion, jika di sini dipukul benteng, akan dipukul gajah C6 misalnya, maka di sini tentu H3 terlebih dahulu karena ada kemungkinan langkah manuver dari hitam. Gajah C5 misalnya, tentu di sini kuda memukul gajah. Dan setelah kuda memukul gajah,
Gajah di sini memukul. Gajah sekaligus mengancam menteri. Dipukul oleh menteri. Perhatikan di posisi ini, kalau hitam memukul dengan kuda juga, atau dengan menteri kuda yang disinam, tentu hanya terjadi pertukaran. Sementara pion akan hilang yang di-4 tentunya dari hitam. Dan jika di sini kuda memukul pion C2, sekilas di sini mendapatkan benteng yang sangat segar tentunya. Tapi dijawab menteri C5 teman-teman. Kalau hitam tidak memukul benteng, tentu dia sudah ketinggalan satu perwira. Dan jika dia pukul, maka terjadi kuda E7 cek. Satu-satunya hanya bisa dipukul oleh menteri. Sementara menteri tidak ada penjagaan. Dipukul oleh menteri, hilanglah menteri hitam. Kembali ke posisi di saat kuda D4. Langkah partai teman-teman, gajah C6 dan menteri G3. Dibalas dengan benteng kali benteng, benteng kali benteng, benteng B8 dan F5. Pion kali pion di sini, kuda kali pion, dengan ancaman checkmate tentunya. Gajah ke F8 dan gajah ke F4. Dibalas dengan benteng ke A8, mengajak pertukaran di sini. Benteng C1 dan dilanjutkan G6. E6. Langkah fenomenal dari putih ini teman-teman. Pilihannya dia apakah ditutup dengan gajah walaupun harus rugi atau menteri menghindar. Langkah partai menteri ke B7 teman-teman. Dibalas dengan E7. Tentu dia memaksa gajah ini untuk bergeser ke G7 atau memukul pion ini teman-teman. Langkah partai dibalas dengan gajah ke G7. Langsung dipukul oleh kuda. Dipukul oleh raja, menteri H4. Menjaga pion sekaligus ancaman cek teman-teman. Jika di sini benteng ke E8 untuk melindungi pion promosi, akan datang gajah ke H6. Tentu di sini lebih mudah matnya kemanapun raja G8 atau ke H8. F6 menteri. Checkmate tidak bisa dihindari teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri H4. Langkah partai F6 dibalas oleh hitam dan menteri ke-6 cek. Raja G8 satu langkah dari ini, dari hitam menyerah. Kemana langkah yang membuat hitam menyerah? Jawaban sederhana, gajah ke D6. Di sini langsung menyerah teman-teman. Karena ancaman promosi tidak bisa dihindari. Dengan mengorbankan menteri ditukar oleh benteng. Jika dipaksa dijalankan langkah terbaik, misalnya menteri turun pun, ini tetap akan dipaksa karena merasa akan unggul kualitas juga pada akhirnya. Misal di sini menteri turun, maka ini juga akan dipaksa teman-teman. Karena unggul kualitas. Dipukul misalnya dipukul oleh menteri sekaligus cek. Dipukul di sini, maka di sini boleh dipukul benteng tapi lebih baik memukul kuda. Satu perwira kalah dari hitam. Atau misalnya di posisi ini benteng ke E8 akan datang cek ke F8, dipukul oleh benteng, promosi menteri sekaligus checkmate. Makanya di posisi gajah ke D6 sekaligus mengancam dan siap promosi, juga mengancam kuda yang di B4, langsung menyerah dari hitam teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir ini teman-teman, Anatoly Karpov megang bawah putih dan Andriy Dorjan megang bawah hitam di World Cup Championship pada tahun 1989. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4, E6, kuda F3, dibalas dengan B6. Queen Indian Defense dimulai. G3 dibalas oleh Karpov dan gajah ke-6. B3, gajah ke B4 cek. Gajah D2, gajah ke E7 lagi dan gajah G2. Dibalas dengan C6. Langkah bolak-balik dari hitam ini sebenarnya tidak perlu teman-teman. Lebih baik dia menguatkan pertahanan atau struktur bangunannya terlebih dahulu daripada dia buang langkah
cek tadi ke B4, kecuali sekaligus dibuang atau ditukar dengan memukul gajah yang di D2. Rokade di sini dari putih. D5, gajah C3 dan rokade dari hitam. Kuda ke 5, kuda ke D7 dan di sini langsung kuda kali kuda. Kuda kali kuda, kuda D2. Dibalas dengan benteng C8. E4, B5. Langkah pertukaran memaksa ini teman-teman. Dibalas dengan benteng ke E1. Dan pion kali pion. Gajah kali pion dibalas dengan pion kali pion dan pion kali pion. Kuda ke B6. Dilanjutkan dengan C5. Kuda D5 dan menteri C2. G6 dibalas dengan kuda F3. Gajah F6, kuda ke 5, menteri C7, H4. Dilanjutkan dengan langkah benteng ke D8. Dari hitam mempertahankan petak sentrum ini untuk mempertahankan agar tidak bisa ditembus oleh serangan putih, teman-teman. Jawaban sederhana gajah D2. Tentu ini bersiap untuk masuk ke H6. Jika di sini gajah memukul kuda, teman-teman, mungkin berpikir unggul satu pion, akan datang pion langsung mukul dan dipukul oleh menteri. Gajah di sini langsung dibuang. Kalau dia memukul gajah, tentu harus kehilangan menteri. Ketika menteri G7 misalnya, gajah ke 4 lagi. Di sini tentu sudah unggul serangan walaupun dibuang tadi satu perwira, teman-teman. F5 langkah terbaik, gajah ke F3 dan dibalas benteng F8 misalnya, menteri C1. F4 dan di sini dipukul terlebih dahulu kuda, teman-teman. Dipukul oleh pion, dipukul oleh gajah. Perwira kembali sama tentunya. Kembali ke posisi di saat gajah di sini D2. Langkah partai gajah G7 dan dibalas benteng ke D1. Kuda K7 dan menteri C3. Gajah B5, gajah C2. Kuda F5 dan gajah ke F4. Persiapan untuk membuang kuda sekaligus mengancam menteri tentunya. Menteri bergeser B7 dan A4. Gajah ke A6 di sini dibalas dengan gajah ke 4. Dilanjutkan menteri ke A8. H5. Langkah ini teman-teman bersifat memaksa serangan dari putih. Masalahnya jika dipukul, teman-teman, akan datang menteri F3. Dipukul misalnya oleh kuda karena merasa unggul satu perwira atau pion di sini pasti menang, maka di sini akan dibuang cek terlebih dahulu. Jika dipukul, cek lagi H5. G8, menteri cek F7. H8, G2, persiapan untuk checkmate. F8, maka dicek langsung mat, teman-teman. Kembali ke posisi di saat H5, langkah partai. G5. Langkah ini memang diberikan tentunya, karena lebih parah lagi atau lebih bahaya lagi kalau terjadi pertukaran, teman-teman. Dipukul oleh gajah F6. Ternyata dia menjebak, teman-teman, dari hitam ini. Tapi sudah tahu langkah itu, teman-teman. Makanya tetap dimainkan langkah tadi dengan mendorong H6. Di sini kuda memukul pion dan dipukul oleh gajah. Gajah kali gajah dan menteri ke B3. Kuda tetap dibiarkan dipukul tentunya. Jika di sini dipukul, teman-teman, menteri cek ke 6. H8, cek lagi. G7, F5. Persiapan untuk checkmate. Kalau dia bergeser ke 8 duluan, maka dicek. F8, F5. G8, E6 cek. H8, maka di sini teman-teman G2 persiapan lagi-lagi checkmate. E8 pun tetap akan datang checkmate. Masih bisa ditutup tapi datang menteri nanti yang mukul, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri B3.
langkah partai teman-teman, benteng E8. Dia tidak mengambil kuda yang di E5 tentunya. Kuda G4 dengan mengancam gajah gelap dari hitam. G7 raja. G2 F5. Kuda langsung memukul pion. Dipukul oleh raja. Di sini gajah memukul pion teman-teman. Perhatikan. Langkah ini sebenarnya tidak ada cek yang berarti, tapi dari putih sudah mengorbankan perwiranya. Ternyata teman-teman, di langkah ini dari hitam berpikir keras, kenapa diberikan, kemana arahnya, kan begitu mungkin. Rupanya setelah dibolak-balik dianalisa, akhirnya dia memukul pion, memukul dengan pion gajah yang di F5 ini. Terjadi pertukaran tentunya di sini. Dikiranya dia memukul benteng yang di E8 mungkin. Ternyata dari putih teman-teman menjawab menteri F7. Dan di partai di posisi ini langsung menyerah. Dia tidak menukarkan bentengnya, tapi langsung ancaman checkmate-nya. Kenapa menyerah di posisi ini? Karena pilihan langkahnya memang harus checkmate. Langkah terbaik di sini adalah menteri B7 mengadu karena tidak ada jalan lagi. Atau misalnya benteng mengancam menteri. Akan datang benteng H1 cek. G5, benteng ke H5. G4, di sini cukup F3. Kemungkinan yang lain, bagaimana kalau benteng yang mengancam? Maka di sini lebih mudah lagi teman-teman. Akan datang cek. Ditutup di sini. Maka cukup dicek. Sama menteri langsung mat tentunya. Makanya di posisi tadi dari hitam langsung menyerah teman-teman. Semoga bermanfaat. Permainan catur terbaik dari Grandmaster dunia yang tercatat di FIDE Record dari 5 varian ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.